Naskah Max dan Kevin, Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan, Bakti Putra Bangsa. Dan ilmu cerdaskan bangsa, tulus ikhlas pantang menyerah, siapkan insan berhati mulia, dengan tridharma perguruan tinggi, wawasan global terampil mandiri, mengabdi untuk Ibu Pertiwi, tulus suci ridho ilahi, bakti putra bangsa Indonesia, berjuang membangun nusa bangsa, bakti putra bangsa Indonesia, bangsa cerdas sehat sejahtera, bakti putra bangsa Indonesia, bersinar prestasi karya nyata, bakti putra bangsa Indonesia, hidup Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat-Mu, atas karunia-Mu, cerdas karya menuntut ilmu. Dalam sujudku mohon bimbingan-Mu, untuk meraih masa depan-Mu. Semangat membaca, berwirausaha, terampil serta berakhlak mulia, demi negara bangsa Indonesia, adil, makmur dan sejahtera. Bakti putra bangsa Indonesia, terus maju menggapai cita-cita, sertaan hati untuk tanah pertiwi, emban jiwa, niat tulus dan suci, satukan langkah derap jiwa satria, bakti putra bangsa Indonesia. Memasuki acara selanjutnya. Doa yang akan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Kita awali dengan membaca Ummul Kitab, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini di Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bakti Putra Bangsa Indonesia, kami hendak menyelenggarakan acara, workshop, dan bimbingan teknis, pengelolaan dan pelaporan PDDikti melalui daring. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Ghaffar, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang, dan dosa para pendahulu kami,
tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan dan rahmat serta ampunan. Ya Allah yang mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan Rektor Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Putra Bangsa Purworejo, Indonesia. Kepada Ibu Nurhaika Zulianti, SSTMKes, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pranova Dianto SKOM MTI dari Pusat Data dan Informasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Republik Indonesia. Yang kami hormati Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Kabag, Kasubag, Kapodi, dosen beserta staf Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bangsa Indonesia. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan sore hari ini hari Sabtu tanggal 27 November tahun 2021 kita masih diberi kesempatan, insya Allah diberi kesehatan untuk berjumpa bersama, bersilaturahmi bersama walaupun melalui daring, melalui Zoom meeting. Dalam hal ini kita masih diberi kesempatan dalam rangka workshop dan bimbingan teknik pengelolaan pelaporan PD Dikti terkhusus untuk IBISA. Pertama kali kami mewakili dari lembaga mengaturkan terima kasih kepada Bapak Pranova atas ketersediaannya, atas waktu yang telah diluangkan untuk hari ini, yaitu mengisi workshop dan membimbing kami yang ada di sini guna meningkatkan pelaporan PD Dikti pada institut kami. Sebelum nanti memasuki acara inti, perkenankan, izinkan kami menyampaikan sedikit tentang riwayat berdirinya institusi kami yang pada awalnya adalah berupa Akademi Kebidanan, Bapak. Kami berdiri di tahun 2008. Kemudian pada saat ini kami sudah, ya insya Allah tahun ini nanti kami akan meluluskan angkatan ke-11. Kemudian untuk akreditasi kami saat ini pada akreditasi dengan nilai B atau sangat baik. Alhamdulillah dari laporan PD Dikti dari tahun 2008 sampai dengan 2020 genap oleh operator PD Dikti kami, selama ini tidak ada kendala yang berarti sehingga pada setiap laporan setiap semesternya selalu atau dalam hal ini insya Allah tidak ada masalah yang berarti 100%, sehingga pada alumni kami dari 2011 kami meluluskan sampai dengan saat ini insya Allah pada alumni juga tidak ada kendala dalam hal pencarian kerja, karena dalam hal ini apabila alumni kami akan atau bekerja di instansi negeri sebagai PNS, otomatis akan
tidak jauh-jauh dari PDDikti. Kami selama ini tidak ada kendala sehingga pada alumni juga tidak ada terkendala. Kemudian di tahun ke-12 ini kami sudah rubah bentuk Bapak menjadi Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bakti Putra Bangsa Indonesia yang kami membrand institusi kami menjadi IBISA. Mana untuk jargonnya I itu inovatif, B itu berjiwa muda, kemudian intrapreneurship, smart dan adaptif. Untuk rubah bentuk kami ini SK rubah bentuk kami yaitu tertanggal 29 September tahun 2021. Namun untuk alumni tahun ini kami lulusan dari D3 Kesehatannya, prodi D3 Kesehatan, yaitu tanggal 1 Oktober 2021. Sehingga kami dalam hal ini masa transisi untuk meluluskan ini yang alumni tahun ini harus mengikuti atau sudah dalam posisi rubah bentuk. Sehingga kami akan melakukan migrasi. Namun kami sampai dengan saat ini belum memperoleh akun maupun password PDDikti. Padahal surat sudah kami proses dan posisi ajuan saat ini sedang diproses di Kemendikbudristek seperti itu. Nah, pelaporan PDDikti ini juga mengingat merupakan suatu penjaminan mutu dari institusi kami. Kami ingin bagaimana daya upaya kami segera untuk bisa bermigrasi sehingga alumni kami tahun ini bisa segera wisuda. Karena mengingat 1 Oktober 2021 mahasiswa kami sudah dinyatakan lulus dengan hasil nilai uji kompetensi kompeten 100%. Sehingga harapannya dari Oktober tanggal 1 sampai dengan sekarang sudah November tanggal 27 kami belum bisa bermigrasi karena akun dan passwordnya kami belum memberi. Ya, kami mohon bimbingan dan arahan dari Bapak Pranova pada kesempatan hari ini kami bisa dibimbing, diarahkan sebagaimana agar permasalahan atau kendala yang kami hadapi untuk migrasi ini bisa tepat terselesaikan. Kemudian pelaporan PDDikti yang selama ini tidak ada masalah ataupun kendala yang berarti masih akan tetap bisa kita pertahankan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon haturkan terima kasih kepada Bapak Pranova untuk kesempatan hari ini. Itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dilanjutkan penyampaian materi bimbingan teknis pengelolaan pelaporan PDDikti oleh Bapak Pranova Herdianto, Eskom MTI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Rektor, Wakil Rektor, Bapak Ibu pimpinan, dan juga staf di lingkungan Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bakti Putra Bangsa Indonesia atau IBISA. Lalu izin memperkenalkan kembali, nama saya Pranova Herdianto. Di sini saya berasal dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, yang mana memang sehari-harinya kita mengelola pangkalan data pendidikan tinggi. Kemudian kalau tadi saya mendengar bahwa memang ini adalah perubahan
bentuk, dan penambahan prodi baru, ya nampaknya seperti itu ya, Ya, betul. bahwa ada akademi kebidanan, kemudian berubah menjadi IBISA, ditambahkan dengan 3 prodi baru lainnya, Iya. gitu ya. Betul. Jadi dalam kesempatan yang sangat baik ini, ya karena memang tujuan utamanya kita adalah proses migrasi tentunya. Karena kalau saya lihat semua prodinya itu berawalan di semester ganjil 2021. Ya. Jadi yang kebidanan tentunya harus menyelesaikan sampai dengan 2020 genap laporannya. Ya. Tetapi yang prodi baru itu sudah bisa tentunya bergerak di semester yang baru, tapi nanti juga sambil menunggu akun gitu ya, karena akunnya juga pasti belum punya akun barunya. Ya. Nah, kalau saya berbicara mengenai konteks ini dulu, memang nanti kita akan diskusi mengenai ini cut off-nya bagaimana gitu ya. Kalau tadi Bu Rektor sudah sampaikan bahwa bulan Oktober ini sudah ada yang lulus ya. Kalau boleh tahu kemarin tanggal SK-nya tanggal berapa, Bu? Tanggal lulusnya? Enggak, tanggal SK IBISA. 29 September 2021, Bapak. Nah, nanti yang lulus 1 Oktober tadi, yang kebidanan, itu lulusnya ijazahnya mau akademi atau IBISA? Sudah IBISA, Bapak. Sudah Karena IBISA. pertanggalnya 1 Oktober. Iya. Sudah dicetak ijazahnya? Belum. Belum, oke. Belum. Semuanya Ya. belum, Bapak. Oke. Jadi ya nanti kita akan cek kesiapan migrasinya, laporannya di akademik, kemudian nanti kita pindahkan mahasiswa yang belum lulus ini untuk ke IBISA agar selanjutnya bisa diproses di penomoran ijazah nasional untuk mendapatkan nomor ijazah nasional agar segera diterbitkan ijazahnya. Baik, Bapak Ibu semua, izin saya coba share materi saya pada hari ini. Sebentar. Jadi tentunya di momen yang bagus ini, selain tadi kita akan membicarakan migrasi, izin saya menyampaikan kepada Bapak Ibu terkait tentunya pengelolaan pangkalan data pendidikan tinggi ya. Jadi sebentar. Oke. Jadi saya mau menyampaikan ini Bapak Ibu semua terkait domain pengelolaan Pedidikti, yaitu pengumpulan, pengolahan, dan diseminasi, di mana inilah yang menjadi domain umum ya terkait dengan pengolahan data yang juga dilakukan di Pedidikti. Saya berbicara dulu masalah dasar hukum agar mungkin Bapak Ibu mengetahui dasar hukum kita lumayan kuat gitu ya, karena kita didukung oleh undang-undang, tepatnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, di mana di sana disebutkan Pedidikti ini adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terintegrasi secara nasional. Dia ditugaskan, Pedidikti ditugaskan untuk mendukung sistem penjaminan mutu. Jadi klien utama kami itu adalah BAN PT dan juga PT itu sendiri, karena penjaminan mutu ada 2 hal ya, SPMI internal yang dilakukan oleh PT, SPME yang saat ini dilakukan oleh BAN PT, dan juga karena ini teman-teman kesehatan, ada satu kesehatannya yaitu Lembaga Akreditasi Mandiri, LAMPTKes, dan juga ini sudah akan beroperasi LAM Infocom ya, karena kalau saya lihat ini prodi-prodinya ya tadi tuh informatika gitu ya, ada bisnis digital juga ya, nampaknya nanti nampaknya semuanya akreditasinya berbayar katakanlah seperti itu ya, karena apa nantinya ke LAM Infocom dan LAMKes ya. Kemudian di dasar hukum keduanya di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNDikti, bagaimana SNDikti ini adalah juga hal yang diacu ketika kita membicarakan mutu ya, standar. Ketika ditugasi untuk mendukung sistem penjaminan mutu, ya tentunya ada SNDikti ini, dan Pedidikti sangat mungkin sekali ya memantau apakah perguruan tinggi itu melaksanakan SNDikti, terutama di standar-standar yang sifatnya kuantitatif. Nanti coba saya berikan salah satu contohnya. Dan yang ketiga adalah Permendikbud nomor 61 tahun 2016 tentang pangkalan data pendidikan tinggi,
Ini adalah permen yang mendasari hal teknis terkait dengan data apa saja yang dikumpulkan, tugas dari PT, tugas kami, tugas LL Dikti ya. Namun bulan ini Permendikbud Dikti ini akan tutup usia karena menyusul akan segera terbit Permendikbud Ristek tentang satu data pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Hal ini akibat dari kembalinya Dikti ke Kemdikbud, tentunya kita harus menyelaraskan data-data Dapodik dan juga data-data Dikti, ya. Data-data jenjang PAUD sampai dengan SMA, MAN, MTS itu ke Perdikti. Ya. Jadi kita akan merilis, Kementerian akan merilis satu permen tentang satu data pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Nah, ini 3 dasar hukum yang kami acu, tapi makin ke sini makin banyak dasar hukum yang menyebut Perdikti, ya. Bahkan kemarin juga yang di peraturan pencegahan kekerasan seksual, kalau nggak salah ada juga keyword tentang Perdikti. Nanti kita coba, mungkin Bapak Ibu silakan lihat sama-sama. Nah, intinya ada 3 domain pengelolaan Perdikti, di mana domain pertama adalah pengumpulan data, ini yang warna ungu. Saat ini pengumpulan data kita menggunakan aplikasi Perdikti Backend dan juga Perdikti Feeder. Dan goals dari domain ini adalah bagaimana kita mengumpulkan data pendidikan tinggi yang terintegrasi dan juga tepat waktu. Sekilas tugasnya mudah, tapi ternyata tidak, Bapak Ibu semua. Ya. Jumlah perguruan tinggi kita tahun 2020 kurang lebih 4.593, sangat bervariasi sekali. Ya. Ada yang sudah maju, ada yang masih bergerak, ada yang punya sumber daya manusia banyak, ahli, ada juga yang masih sumber dayanya tugasnya nggak cuma satu, gitu katakanlah seperti itu. Ada yang punya sistem, masih ada juga yang belum punya sistem. Nah, jadi dari variasi ini saja itu juga kita menemukan banyak problem juga terkait dengan pengumpulan data. Belum lagi misalnya kalau kita berbicara tepat waktu, kalender akademik kita itu tidak seragam ya. Ada yang mulai bulan Agustus, ada yang mulai bulan September, Oktober. Bahkan kemarin juga ada yang masih mulai itu awal November. Karena kalau perguruan tinggi itu Bapak Ibu sekalian ya beda dengan jenjang sebelumnya yang mungkin lebih teratur kalender akademiknya. Karena perguruan tinggi kita itu kalau kita lihat dia itu kayak membentuk rantai makanan gitu ya. Kenapa? Ya itu banyak mahasiswa tentunya ingin masuk ke PTN, ingin masuk ke PTS besar, kemudian mungkin ada yang gagal seleksi, itu baru nanti masuknya ke yang terakhir seperti itu. Nah, ada yang hal seperti itu yang akhirnya mengakibatkan tadi itu kalender akademik kita tidak sama. Jadi ini domain yang sangat sulit sekali dan mudah-mudahan hadirnya saya di sini juga bisa bermanfaat buat IBISA, sehingga nanti bisa mempersiapkan data-datanya dengan lebih baik dan juga tepat waktu mengumpulkannya. Kemudian yang kedua, domain yang kedua adalah pengolahan data. Kita melakukan verifikasi, validasi, ya, melakukan perubahan data menjadi informasi, dan goals-nya adalah bagaimana kita menjamin kelengkapan dan validitas data penyelenggaraan pendidikan tinggi. Ini juga merupakan hal yang sangat sulit sekali, bagaimana kita memastikan data yang nggak masuk itu tidak kotor. Atau kalaupun kotor, kita bersihkan gitu ya. Agar bagaimana kita mendapatkan, menghasilkan kebijakan berbasiskan data, sehingga kebijakan itu menjadi tepat sasaran. Jadi tentunya kita menghindari pimpinan kita menghasilkan kebijakan berdasarkan intuisi. Ya memang sebenarnya intuisi juga tidak ada salahnya, tapi dengan adanya data, tentunya hal itu bisa lebih tepat sasaran seperti itu ya. Dan terkumpulnya itu juga tidak cukup gitu ya, tapi harus lengkap. Bagaimana kita juga menemukan fakta bahwa banyak juga data yang tidak mandatori yang memang tidak dikumpulkan oleh PT. Contohnya, nomor induk siswa nasional. Itu dari 1,7 juta mahasiswa baru di tahun 2020, hanya terisi 500.000 saja yang mengisi NISN. Dan itu belum kita cek apakah valid atau tidak. Nah, ketika kita kembali ke Kemdikbud nih, ternyata hal itu butuh nih untuk mengelingkan, untuk menghubungkan antara mahasiswa dengan siswa.
sehingga kita bisa memantau pergerakan mobilitas siswa ke dalam jenjang yang lebih tinggi. Kemudian domain yang ketiga adalah penyajian data. Goals-nya adalah bagaimana kita menjamin aksesibilitas data dan informasi penyelenggara pendidikan tinggi sehingga mudah dijangkau, mudah didapatkan. Nah, tetapi tentunya usaha di domain ini sangat membutuhkan proses di domain-domain sebelumnya, gitu ya. Nggak bisa kita ngasih data yang nggak lengkap, nggak bisa kita ngasih data yang kotor, gitu ya. Jadi apapun toolsnya nanti yang diberikan tentunya sangat berkegantungan sekali dengan proses-proses sebelumnya. Jadi adalah domain pengelolaan pedidikti Bapak Ibu yang memang saat ini kita lakukan. Ini adalah contoh dari beberapa hal terkait dengan SNDikti. Kita ketahui bersama beban belajar paling sedikit SKS, diploma 3 itu 108 SKS, diploma 4 itu adalah 144 SKS. Nah, hal-hal seperti inilah yang paling bisa kita pantau, kita monitor, gitu ya. Jadi kalau ada PT yang mungkin promosi 1 tahun, 2 tahun bisa lulus S1, itu kemungkinan besar melanggar SNDikti. Karena bagaimana bisa 144 SKS itu dilaksanakan dalam 2 tahun, kecuali ada proses misalnya RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Yang tentunya aturannya juga sudah dibuat, dan memang perguruan tinggi harus melakukan mekanisme itu. Kemudian masa belajar, paling lama 5 tahun untuk D3, paling lama 7 tahun akademik untuk D4 dan D1, ini semua sudah paham, dan inilah yang kita aplikasikan juga ke program penomoran ijazah nasional. Terkait dengan pengumpulan data, ada banyak data yang kita kumpulkan, tapi kita bergerak dari data pokok, mahasiswa, dosen, kelembagaan. Kita juga akan mendatakan penelitian mahasiswa, kelas kuliah, data pokok dosen, kemudian riwayat pembimbingan mahasiswa, riwayat mengajar, dan hal-hal lainnya ya, yang memang kita akan kumpulkan. Dan pendataan pada pedidikti, pada prinsipnya untuk data pembelajaran, bagaimana kita mendatakan mulai dari mahasiswa baru sampai dengan pendataan KRS, KHS setiap semester, sampai dengan mahasiswa itu lulus, dan kita tentunya melakukan koordinasi dan harapannya juga perguruan tinggi bagaimana nanti mengecek datanya dengan Dukcapil, Dapodik, memantau aktivitas kuliah mahasiswa, sampai dengan melaksanakan tracer studi. Dan proses pengumpulan data dan verval yang dilakukan oleh perguruan tinggi, kami berharap perguruan tinggi juga memiliki standar operating procedure dan kebijakan, yang tentunya berlaku di internal IBISA misalnya ya. Karena data ini nggak hanya urusan akademik saja, nggak hanya urusan tim TIK saja, nggak hanya urusan SDM saja, tapi semuanya. Dan memang harus ada SOP dan tim untuk mengelola ini semua. Dan kita juga perlu pimpinan juga memperhatikan, ya alhamdulillah dengan ada momen ini, rektor, wakil rektor hadir, sehingga tentunya juga memastikan proses bisnis ini bisa berjalan, sehingga ketika ada yang memang bermasalah, itu bisa ditangani lebih awal. Selain juga kami mendukung adanya pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, agar tentunya PT bisa lebih berdikari ya terhadap proses bisnis dan juga aset datanya. Karena data ini bukan hanya sekedar beban pelaporan, tapi mestinya harus dianggap sebagai suatu aset institusi, sebelum nanti dikumpulkan ke pedidikti melalui mekanisme sinkronisasi. Timeline pendataan di PT, pada dasarnya kita punya 2 semester besar dan 1 semester antara atau banyak dikenal juga dengan semester pendek, di mana pendataan di PT itu kita deadline-kan semester ganjil kita tutup tanggal 30 April, semester genap kita tutup pada tanggal 30 Oktober, tapi karena ini di akhir semester dan memang ada jeda 2-4 bulan waktu pelaporan, kami juga berharap bahwa perguruan tinggi itu memaksimalkan betul pelaksanaan dalam 1 semesternya, sehingga membuat checkpoint. Checkpoint pertama adalah KRS, checkpoint kedua adalah KS, masing-masing itu 2 bulan sejak dimulai gitu, atau 2 bulan sejak selesai. Agar kami di pusat mendapatkan data yang mendekati real time. Ini adalah contoh timeline pendataan ketika mendatangkan mahasiswa S1, di semester 1 didatakan data pokok,
histori pendidikan, KRS dan KHS, status keaktivitan. Kemudian semester 2 dan 7 mendatakan aktivitas kuliah mahasiswanya, sampai dengan semester 8 didatakan status keluar, dan juga aktivitas mahasiswanya terkait dengan skripsi atau tugas akhir yang memang relevan. Dan saat ini tentunya yang sedang ditunggu oleh teman-teman yang kebidanan ini ya. Karena mau nggak mau nanti dia harus berhubungan dengan BAN PT, karena nilai akreditasinya harus diterbitkan dengan nama PT baru, dan juga harus berhubungan dengan teman-teman UKOM ya. Karena kemarin tuh ujiannya tuh harus juga datanya harus di-linkkan ya. Kalau memang sudah lulus uji kompetensi ya. Kecuali belum lulus uji kompetensi, maka nanti harus tentunya mengupdate datanya juga ke dalam sistem uji kompetensi. Dan saya menyampaikan bahwa tidak semuanya data wajib ada PDDikti, di mana untuk perguruan tinggi swasta di lingkungan Kemdikbud mulai mahasiswa baru tahun ajaran 2003. Di bawah itu tidak wajib. Saat ini aplikasi kita sudah sampai versi 4.1. Insya Allah mungkin entah akhir tahun ini ataupun awal tahun depan akan rilis 4.2, karena ada beberapa penyesuaian terkait dengan Kampus Merdeka. Dan feeder kami sudah punya fasilitas web service, sehingga secara sistem to sistem bisa dilakukan, sehingga tidak ada lagi pendataan secara berulang. Cukup nanti memeriksa saja datanya apakah sudah masuk belum di aplikasi feeder sebelum nanti disinkronisasikan ke pusat melalui internet. Dan kami juga setelah dikumpulkan, kita memberikan data ke banyak pihak, salah satunya adalah di BAN PT, karena itu adalah klien utama kami. Dan saat ini sudah kurang lebih 30 aplikasi yang memanfaatkan dan terus bertambah. Kami juga menghadirkan portal PDDikti, sehingga masyarakat bisa mencari data mahasiswa, data dosen, data perguruan tinggi. Ya. Nah, terkait dengan migrasi ini, ya, tentunya perguruan tinggi atau mahasiswa yang sudah lulus dengan bentuk PT lama, dia akan stay di tempat lama, tidak akan kita migrasikan. Yang kita migrasikan hanyalah yang belum lulus saja dan akan lulus dengan menggunakan ijazah IBISA. Ya. Jadi nanti kita akan mungkin diskusikan itu juga. Ya. Demikian mungkin pemaparan singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya Bapak Ibu terus berproses karena tadi mendapatkan tambahan 3 prodi. Tentunya ini sangat perubahan yang signifikan. Ya. Teman-teman juga mungkin selama ini mengurus satu prodi kebidanan, dan kalau saya lihat memang laporannya sudah bagus 100%, tapi memang ada masalah bahwa kondisi jumlah mahasiswanya itu menurun. Ya, ini yang terjadi secara umum juga di prodi kebidanan ya. Secara nasional memang prodi menurun, tapi biasanya menurun ini dalam pemantauan BAN PT dalam melakukan akreditasi maupun mungkin Lamkes ya. Demikian lebih kurangnya semua, mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pranofa MTI yang telah memberikan paparan penyampaian. Akan melanjutkan ke sesi diskusi dan tanya jawab Bapak. Oke, monggo untuk seluruh peserta diskusi Zoom pada siang hari ini, sore hari. Kalau ada yang ingin bertanya, langsung saja silakan untuk menyalakan mikrofon. Kami persilahkan. Mungkin menanggapi poin yang terakhir tadi dari Bapak Pranofa, dan memang tidak hanya di Akbid Purworejo, ya, mahasiswa. Alhamdulillah Bapak, di semester 1 ini kami memperoleh mahasiswa yang mampu. Dari 25 yang semester 3, semester 1 ini 54. Tahun ini seperti itu. Kemudian mungkin Pak Pranofa nanti dari operator PDDikti kami yang mungkin secara teknis akan menanyakan secara langsung. Namun sebelum itu, apakah ada arahan dari Bapak terkait dengan akun dan password itu agar cepat, ngeten bagaimana Bapak? Sehingga kami mahasiswa alumni sudah menunggu-nunggu, sudah bertanya-tanya kapan wisudanya, sehingga
kami juga memberi jawabannya juga jawaban yang tidak pasti karena akun dan passwordnya juga belum datang. Bapak. Iya, Ibu. Jadi mungkin kurang lebih ada beberapa step ya. Yang pertama, tentunya ada surat permohonan migrasi kepada LL Dikti wilayah 6. Nah, tapi kalau memang sudah ada, mungkin nanti saya bisa dikirimkan ya melalui WhatsApp ya. Nanti coba saya follow up ke tim saya untuk mengecek apakah sudah siap migrasi atau belum. Karena di surat permohonan tentunya ada pernyataan bahwa sudah siap dimigrasikan. Gitu ya. Itu pertama. Kedua, nanti kami di Dikti itu akan melakukan migrasi. Ada 2 data yang kita pindahkan. Pertama adalah data dosen. Tentunya ini adalah di prodi kebidanan ya. Kita akan pindahkan dosennya ke home base Ibisa. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa. Tapi tidak semua mahasiswa kita pindahkan. Hanya yang belum lulus saja yang kita pindahkan. Nah, kemudian ketiga, itu artinya migrasi sudah selesai. Nanti kita menyampaikan kepada Ibisa. Nah, selanjutnya Ibisa nanti berkomunikasi dengan Lampetekes agar Lampetekes bisa menerbitkan sertifikat akreditasi dengan nama baru, dengan nilai lama, dan juga mendatakan di sistem mereka. Ya. Karena nanti itu dibutuhkan untuk ijazah. Nah, baru nanti setelah itu mungkin langkah terakhir adalah Bapak Ibu berproses di penomoran ijazah nasional agar bisa mendapatkan nomor PIN dan bisa nanti mencantumkannya di ijazah. Demikian mungkin, Ibu. Terima kasih, Bapak. Terkait dengan data dosen ini, Bapak, ada yang sedikit juga mengganjal. Kebetulan ada beberapa dosen kami yang resign dari prodi kebidanan. Itu nanti untuk migrasi apakah di PDD itu memang belum dikeluarkan, tapi pada faktanya ada yang resign, Bapak. Apakah nanti ikut dimigrasikan atau sebaiknya bagaimana, Pak? Ya, karena di data kami kalau belum didatakan resign, dia akan ikut pindah. Kecuali memang Ibisa di akun akademiknya ini memproses keluar dosen ya, perubahan data dosen untuk keluar dosen. Sehingga nanti ketika dia disetujui keluar, atau diajukan aja, mumpung masih belum kita proses migrasinya. Ya. Nanti diajukan pakai surat pimpinan saja bahwa memang sudah dosen-dosen ini sudah resign. Nanti ketika sudah diproses dia akan keluar dari home base-nya akademik dan nanti nggak akan ikut migrasi. Demikian, Bu. Bu Puspa, Oke, Bapak. Ye, saya mau Monggo, nanya, Bapak. Ye. Oke, silakan Pak Sarwono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Tepang ini kami yang biasa menghubungi Pak Pranova ini. Ya, Pak. Ye, terima kasih atas bimbingan dari materi-materi yang sudah disampaikan, atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan ini, Pak Pranova, kami ingin bertanya, pertama berkenaan dengan tadi ya sudah terjawab, kan beberapa waktu yang lalu itu kami mengusulkan penyesuaian akreditasi ke Lampetekes. Ternyata dijawab PT atas nama Akbid masih aktif gitu. Ya. Terus kemudian yang kedua, akreditasi dari BAN PT Bapak yang perguruan tinggi. Apakah itu juga nanti diperlukan untuk permohonannya begitu Bapak? Kemudian yang selanjutnya terkait dengan sekarang ini kan sudah posisi di November ya, akhir November 2021. Artinya bahwa kalau tadi disampaikan oleh Pak Pranova, untuk kewajiban lapor kita yang institut ini kan mulai tahun 2021. Kemudian kalau 2021 Gasal itu kan kira-kira adalah
April 2022 gitu ya Bapak ya. Nah, terkait dengan itu apakah dimungkinkan misalnya karena ini migrasinya belum bisa dan tadi disampaikan direktur sangat dibutuhkan untuk wisuda dari yang D3 kebidanan karena kebetulan tuh ada exit exam Bapak tahun ini. Yang sebelumnya kan nggak ada exit exam. Ini ada exit exam, pengumumannya tanggal 1 Oktober gitu loh. Ya sedangkan di SK kita yang institut itu kan sejak 29 September itu akbid dinyatakan dicabut seperti itu. Nah, terkait dengan itu Bapak, apakah nanti untuk yang prodi-prodi baru kan tentunya harus memproses juga dosen-dosen tetapnya begitu. Nanti mohon bimbingan dan arahannya terkait dengan prodi-prodi yang baru untuk apa istilahnya dosen-dosennya yang baru dan seterusnya. Kan ini juga dibutuhkan oleh dosen-dosen yang sudah bergabung untuk segera mendapatkan NIDN karena kegiatan-kegiatan yang diikuti selama ini baik itu istilahnya workshop, kemudian seminar-seminar dan seterusnya, setahu kami kan itu setelah memiliki NIDN. Kalau sebelum memiliki NIDN kan kegiatan-kegiatan itu belum bisa digunakan. Demikian Pak Pranova, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang masih kurang. Demikian. Monggo. Ya, terima kasih Pak Saroko. Jadi yang pertama, betul, silam PT ke sini juga menunggu nanti status PT lamanya itu berubah menjadi alih bentuk. Dan itu akan kami lakukan setelah proses migrasinya selesai. Ya, jadi ketika kita sudah menyelesaikan migrasi, status PT lamanya kita rubah alih bentuk, sama akun barunya itu kami berikan kepada PT baru agar bisa melanjutkan di tempat yang baru. Kemudian yang kedua, ini memang kalau kita berbicara terkait dengan ini kan berarti mahasiswa ini udah ikut ujian ya Pak ya? Dan Sudah Bapak. Sudah. Nah, mahasiswa ini udah ikut ujian UKOM. Sudah. Ujian UKOM pakai akun apa Ibu? Pakai Akunnya akun Akbid. lama. Ya. Akbid Bapak. Jadi sebenarnya menurut saya pribadi dia itu harusnya lulus pakai Akbid. Walaupun memang tadi itu ada masalah dispute tanggal bahwa 1 Oktober itu setelah SK yang berlaku. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ketika yang lulus ini mau ke mana? Ke IBISA, maka kita harus koordinasi sekali lagi nih ke UKOM agar memindahkan data mahasiswa yang udah ujian di Akbid itu adalah berasal dari IBISA. Ya, karena memang UKOM-nya kan menerima input si anak-anak ini adalah anak-anak akademik gitu. Jadi dan mestinya memang adalah masih lulus di periode 2020 genap. Ya. Jadi kalau yang ini saya mengusulkan Bapak Ibu nanti konsultasi dengan LLDikti ya. Ada 2 pilihan. Yang pertama itu tetap, yang kedua ijazahnya akademik. Nah kalau ijazah akademik maka silakan nanti langsung dibuatkan ijazah akademik, kemudian didatakan lulus di akademik, maka mahasiswa-mahasiswa ini kita nggak akan pindahkan, kita nggak akan migrasikan. Nah tapi kembali lagi nanti 2 alternatif ini silakan nanti koordinasikan ke LLDikti karena memang ada beberapa kasus seperti ini juga di LLDikti. Saya lupa detailnya bagaimana kemarin LLDikti menangani ya. Tapi memang ketika Bapak Ibu mungkin akan prefer ke opsi pertama, Bapak Ibu harus nih berkomunikasi juga dengan tim UKOM karena di data UKOM itu masih akademik gitu ya. Kemudian saya menanggapi Bapak. Ya, silakan Ibu. Dulu mumpung ingat membahas tentang pada waktu itu kami sudah menghubungi tim UKOM TKI itu dengan beliau, ada arahan permasalahan sudah kami sampaikan. Kemudian arahan dari beliaunya memang menunggu migrasi
menunggu migrasi, jadi nanti tidak dicetak terlebih dahulu. Nah, nanti kalau sudah migrasi selesai, baru nanti silahkan untuk dicetak seperti itu. Oke. Nah, nanti untuk proses berikutnya setelah migrasi itu kita diminta untuk membuat akun dan password baru untuk kepengurusan bagian kemahasiswaan seperti itu. Nah, nanti yang lama itu nanti tidak digunakan lagi. Itu arahannya kemarin. Baik, berarti nanti ya itu tadi berarti IBISA akan berkoordinasi lagi dengan tim UKOM untuk proses setelah migrasi agar penerbitan sertifikat kompetensinya itu sudah juga masuk di IBISA, ya, agar klop nih antara ijazah dengan sertifikat kompetensi. Ya. Saya rasa kemudian yang ketiga yang masalah dosen, ya memang baiknya Bapak yang akreditasi institusinya dulu Bapak, yang Ban PT. akreditasi institusinya nggak akan pindah Pak, nggak akan pindah. Ya. Karena yang kemarin akademi, yang sekarang institut, borangnya beda. Iya, nggak akan pindah. Kecuali prodinya akan pindah karena masih nama prodinya itu. Tapi kalau akreditasi institusi nanti Bapak harus melakukan reakreditasi institusi kembali karena form institut berbeda dengan akademik. Kalau terkait dengan pencetakan ijazah itu kan harus terakreditasi, itu bisa option ya Bapak ya, bisa prodinya ya? Iya, jadi yang utama adalah prodinya. Oh, ngerti. Yang utama adalah prodinya, maka setelah migrasi nanti Bapak Ibu hubungin Lampetekes, tapi kan tadi udah komunikasi kan sebenarnya, cuma Lampetekes memberikan respon PT-nya belum berubah jadi alih bentuk. Nah, itu nanti setelah migrasi kembali lagi ke Lampetekes agar Lampetekes melakukan dua hal. Pertama, menerbitkan sertifikat dengan nama baru dengan nilai lama, ya. Yang kedua adalah mendatakan di sistem pendataannya. Agar kita bisa tarik kembali dari ke PD-Dikti. Itu Pak. Mungkin yang terakhir yang dosen, yang memang kalau dosen ini kan memang harus ada ini kan. Kita ada aturan tiap prodi itu harus ada 5 orang dosen. Nanti setelah dapat akun, Bapak Ibu harus segera tuh mengusulkan NIDN atau NIDK di 3 prodi lainnya atau di 1 prodi kebidanan, karena kan tadi ada faktanya bahwa ada yang resign gitu ya. Itu Pak Saruko. Terima kasih Pak Pranova. Berarti kami ini dalam posisi plan-nya adalah plan yang pertama, ya. Yaitu karena kami sudah berkoordinasi dengan Lampetekes, itu bersurat juga sudah dan sudah dijawab bahwa PT yang aktif masih aktif. Kemudian yang kedua tadi dari MTKI itu juga sudah. Kemudian ini anak-anak sudah kadung ini Pak, sudah kadung pengen ijazahnya itu institut gitu. Oke, siap Pak. Anak-anak kelihatannya ini juga ya Pak, terindikasi dari mahasiswa baru tadi dilaporkan Bu Rektor. Ini alhamdulillah kita naik 100% lebih dari yang semula 25 ini menjadi 54. Ada bantuan UKT juga apa? Ada Bapak. Ada. KIP Bapak. KIP kita ada 8 Bapak KIP. Ya. KIP 8, UKT itu untuk tahun ini semester ganjil itu ada 25. Ya. Itu salah satu pendongkrak juga ya Bu ya? Ya. Kelembagaan ini Bapak, institutnya ini jadi kelihatannya betul. Lebih mantap lagi ini. Ya. Mungkin saya ada lagi Bapak. 2 hari yang lalu kami itu didatangi oleh salah satu orang tua yang menginginkan anaknya itu mau pindah ke sini. Mau pindah ke situ. Oke. Saya juga tidak menyampaikan atau tidak berani menjanjikan apa-apa karena memang proses kita sedang migrasi seperti itu. Posisinya di perguruan tinggi yang lama itu sampai dengan semester 4. Kalau mau pindah ke sini juga prodi kebidanan itu harusnya masuk semester 5, tapi kok baru sekarang datangnya gitu. Nah, prosesnya di situ kemudian kita juga proses migrasi. Nah, bagaimana itu Pak nanti kami? Prodi apa dia Bu? Kebidanan Bapak. Kebidanan ya. Ya untungnya sih kebidanan. Ya. Jadi kalau kebidanan saya rasa nggak ada masalah. Maksudnya. Tapi nanti langsung diinikan dengan
institut ya Pak ya kalau sudah Iya, di akun masuk. institutnya, betul. Tentunya nanti setelah mendapatkan akun baru, didaftarkan sebagai masuk pindahan di semester ganjil 2021 gitu ya. Karena nanti kan masih ada teman apa namanya Ibu lanjutannya gitu ya. Kalau yang prodi baru tentunya nggak bisa kan, karena maksudnya mau ngajar sendirian gitu kan. Iya. Prodi kebidanan Bapak. Ya, oke, masih oke Bu kalau itu. Oh iya, terima kasih. Mungkin Pak Yudi operator. Monggo silahkan operator predikti Pak Hasan. Oke, terima kasih waktunya. Yang pertama, mungkin saya ingin menanyakan perkiraan ini kan mau rencana proses migrasi nggih Bapak. Ada perkiraan deadline-nya tanggal berapa nggih? Misalkan nanti kita mau mengajukan pengunduran diri dosen yang desain tadi biar di PT Akbid nggih. Itu biar kita bisa segera untuk langsung eksekusi begitu. Nah, perkiraan deadline-nya sampai tanggal berapa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, akun PDDikti yang baru itu Ya. nanti otomatis sebagai akun baru juga untuk aplikasi yang lain seperti Easter, kemudian PIN dan lain-lainnya itu kemungkinan sama gitu Bapak. Kemudian yang ketiga, jadi ketika masih tentang PIN ini Bapak. Jadi ketika